Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih di Berendo. Kita kembali nih membahas seputar dengan Disability Got Talent. Kita kembali ini ke Kadis Sosial Kota Bengkulu, Pak Sahat nih Pak. Kita berbicara seputar dengan Disability Got Talent yang memang ingin melihat dan memberikan wadah bagi teman-teman penyandang disabilitas untuk menunjukkan bakat mereka. Nah, sejauh ini mungkin Pak Sahat melihat di Kota Bengkulu itu seperti apa sih Pak untuk potensi bakat yang teman-teman disabilitas miliki Pak? Iya. Bakat-bakat yang saya lihat ya, saya selalu berkeliling di kota menemui orang-orang terkhusus, contohnya ya paling sederhana pada saat mengisi BBM, saya lihat di situ saudara-saudara kita yang tunanetra menyanyi dengan kotak musiknya, wah suaranya bagus, saya berhenti, saya tanya, berhenti lagi di tempat lain seperti itu. Artinya terekam oleh saya sebagian besar saudara-saudara kita yang tunanetra ini mengolah suara selain juga urut ya, pijat. Nah, ini saya lihat bakatnya. Kemudian ada juga yang lain. Kita ketemu dia menyatakan ada keahlian-keahlian yang lain, bakat-bakat yang lain. Puisi, ada yang pada waktu tahun lalu pantomin, tadi juga ada yang dance tampil luar biasa. Dari situlah kita melihat, oh ini kalau dikembangkan sebenarnya, dia nantinya, hari ini kan contohnya kalau permasalahan utama bagi penyandang disabilitas adalah keluarga. Saya menemukan juga pada saat mencari, mau bicara sama saudara kita penyandang disabilitas, warga Kota Bengkulu, kadang ada yang sulit. Karena apa? Dulu ya, bagaimana keluarga? Kadang keluarga juga memperlakukannya berbeda. Betul. Harapan kita dari tadi adalah dimulai dari keluarga. Keluarga yang tadi ada dance Pak ya, dance ada ibunya, ada neneknya, ada semua. Dukungannya besar. Dan terbukti volleynya juga tertinggi tadi sampai 600-an. Nah, ini pola yang baik untuk perlakuan sebuah keluarga terhadap penyandang disabilitas. Selesai dari situ, kalau selesai urusan keluarga, masalahnya selesai di lingkungan. Begitulah, akhirnya bisalah tampil. Tapi kita putar ini, kita cari dulu bakatnya, kita buka ajang pencarian bakat, supaya apa? Dengan adanya figur-figur yang tampil di ajang pencarian bakat, nanti disaksikan, akhirnya keluarga terbuka. Ini kita coba ini, putar-putar arahnya, sehingga oh iya anak si Anu bisa tampil, kenapa anak saya nggak bisa tampil? Inilah yang mau kita itu pola-pola yang juga dilakukan dalam rangka mengungkit dari penyandang disabilitas ini. Bagi saya, bagi kota ini, penyandang disabilitas itu bukan beban. Betul. Tapi mereka adalah komponen kekuatan yang bisa membantu kota ini. Saya katakan saya bertemu inspirasi saya selain Pak Henderman. Sebelumnya saya ketemu Pak Sadikin di Kota Malang. Ya, mohon maaf saya bukan menunjukkan masalah keberadaan, tapi saya temukan seorang pelukis yang harga lukisannya itu rata-rata antara 30 sampai 100 jutaan. Dia membayar pajak kepada negara. Luas rumahnya 100 kali 200 di Kota Malang, lantainya 4, lantai itu. Saya lihat anaknya S2, kemudian punya usaha, dia berbuat baik di Kota Malang itu. Yang sebetulnya waktu itu saya temui pemerintahnya tidak tahu siapa Pak Sadikin. Tapi di luar negeri, di Swiss, beliau adalah ketua asosiasi pelukis dengan kaki dan mulut. Akhirnya saya berpikir, oh dia mampu, saya saja bayar pajak mungkin berapa ya, tapi dia membayar pajak sangat besar bagi negara. Inilah saya bawalah lukisan dia ke ruang kerja saya menjadi inspirasi. Ketemulah beliau Pak Ederman, saya bilang, Pak
waktu itu masih 1101. Kita buat selesai nih Pak. Gimana caranya? Beliau waktu itu bilang, pemerintah begini katanya. Akhirnya saya di challenge, akhirnya lahirlah Perda ini. Dalam Disability Got Talent ini, kita berkeyakinan, kebanyakan mereka bernyanyi. Tadi bermain musik, angklung ada Pak ya, angklung, puisi, pantomin, dance, kemudian pencak silat. Kalau ini ditampilkan masing-masing, pertama meningkatkan kepercayaan diri, bangkit. Betul. Keluarga juga mendukung. Kemudian nanti para pengungkit ini orang-orang baik yang akan mengangkat bakat-bakat ini juga akan membawa influencer, bisa saja. Kayak kemarin pada saat tampil di depan Menteri Sosial diarahkan, tolong ini dibawa kemana. Kalau sudah demikian, tugas kita selesai, dia sudah terbang sendiri nantinya, tidak lagi Buka pintunya saja terbuka ya, Pak, pintunya. Dan rata-rata tadi ya pengakuan kita tanya pada saat itu, ini penampilan keberapa? Penampilan pertama Pak. Ini biasanya di panggung pesta, kadang di kamar mandi atau di gitu. Iya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Disability Got Talent ini menjadi sebuah pintu ya Pak ya, pintu untuk menunjukkan bakat-bakat yang mungkin selama ini tidak terlihat gitu. Iya. Jadi nanti kan kita punya media-media sosial ya, media sosial pribadi, media sosial dinas, kemudian lembaga-lembaga penyiaran, semuanya menunjukkan mereka tampil, otomatis kan orang banyak melihat, oh ini cocok nih, saya perlu ini loh. Iya Gitu. betul. Ya kita kembali ke Pak Henderman Pak, melihat tadi kan sebenarnya untuk potensi ini banyak, cuman tidak terlihat. Ya. Maka kita bukakan pintunya supaya terlihat gitu ya Pak. Nah kalau dari teman-teman disabilitas mungkin selama ini Pak, kalau berbicara dengan Pak Henderman sejauh ini, apa sih Pak tantangan terbesar yang seringkali teman-teman hadapi ketika mereka punya bakat kemudian tidak ada wadahnya gitu Pak? Apa selain akses, apakah ada Pak? Ya sebenarnya gini ya, kesempatan itu yang paling penting ya, diberi kesempatan, diberi ruang untuk berkarya, ruang untuk menunjukkan talent tadi. Sesuatu apa yang Wadahnya di justru wadah ya. yang diadakan oleh Pak Sahatin CS itu luar biasa. Itulah menjembatani nanti mereka akan menjadi bisa terangkat ke permukaan. Sebenarnya kalau kita mau lihat dan jujur ya, Tuhan itu ngasih anugerah buat disabilitas ini sebenarnya kadang-kadang lebih dari orang biasa. Kita sudah lihat ya, Putri Aryani di Indonesia mungkin biasa-biasa aja, tidak dipandang sebelah mata gitu. Nyatanya apa? Putri Aryani ini bisa dia go internasional, bahkan mengangkat Indonesia ke permukaan, bukan hanya Indonesia, mendunia. Terus banyak sekali seperti kawan-kawan saya tadi ya. Kawan-kawan kita itu melukis dengan mulut, dengan kaki. Kalau sudah melihat yang level-level ini ya, itu luar biasa. Jadi dari permula-permula harusnya ini menjadikan termotivasi, menginspirasi bahwa seniman-seniman disabilitas ini luar biasa. Seorang tunanetra ya bisa mengaransemen, bermain musik, arranger lagu dengan software khusus ya. Di laptop sekarang dengan itu asal mereka ada tutornya, diberi kesempatan, diberikan media, diberikan peralatan. Nah ini juga yang saya alami, ini kendala juga di Bengkulu ini sudah mulai banyak bakat. Yang ini yang disebutkan Pak saat tadi itu yang belum muncul. Kebetulan yang langsung privat dengan saya itu sangat berbakat. Karyanya itu saya sudah rekam. Itu bagus banget. Saya katakan bagus banget. Karena tidak kalah dengan nasional nantinya. Nah, itu karena apa? Kekurangannya tidak diberi kesempatan tadi ya, tidak ada media, karena tidak semua seniman disabilitas ini mampu Mbak. Karena untuk menjadi musisi ini ya dia perlu instrumen, perlu perlengkapan itu harganya cukup mahal. Jadi, nah ini yang menjadi hambatan juga ya. Hambatan bagaimana untuk berkarya, mengaransemen itu kayak kita perlu laptop, perlu keyboard, perlu apa lainnya. Itu salah satu untuk mengembangkan media lukis juga. Di situ kan ada perlu cat minyak yang cukup mahal, kanvas. Dan jadi kalau tidak ada support dari bantuan dari pemerintah, dari keluarga, dari beberapa pihak untuk menjadikan media untuk mereka
mengeksplor kemampuan seninya. Nah ini memang bisa-bisa hanya ada kata-kata terpendam aja, bakat terpendam dalam bahkan betul. terpendam bisa selama-lamanya, yang kita tidak harapkan demikian. Saya sangat optimis bahwa Provinsi Bengkulu ini bisa seperti daerah-daerah lain. Yang saya alami ya alhamdulillah saya kan juga bisa seperti itu. Baik, Itu karena ada dukungan dari berbagai pihak. Dari keluarga tadi kata Pak Saad, juga dari lingkungan, dari peluang-peluang untuk apalagi sekarang media ya, media itu kan luar biasa. Baik. Itu diangkat melalui klip, melalui media TV, media elektronik ini benar-benar bisa terekspos betapa indah banget lukisan-lukisan disabilitas ini. Kalau kita sudah lihat yang contoh, kalau saya katakan saya lebih mendorong teman-teman disabilitas ini, lihatlah teman-teman kita yang berhasil dalam berkarya dalam seni, dalam bisnis, berkarya dalam bidang apapun, berkreasi ya, kreatif. Jadi tidak menunggu, ada satu kata ya Pak ya, tidak merubah nasib satu kaum apabila dia sendiri tidak merubahnya. Iya, betul. Jadi bukan hanya tergantung, jadi rekan-rekan disabilitas dan kesempatan ini juga saya mengharapkan benar-benar ya mau mengupgrade diri, terus supaya bisa terangkat. Iya, baik Bapak, benar. Nah Bapak, kita akan diskusi lebih banyak lagi, tapi kita jeda kembali ya pemirsa, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami tentunya di